Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puja rasa syukur kita mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini beliau masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa senantiasa melakukan kegiatan sehari-harinya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita, walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan seperti ini, ya pada daya kita tetap laksanakan, yaitu pada pembelajaran daring, yang mana pada pekan kemarin kita telah banyak membahas beberapa materi, antara lain itu kita telah membahas cerpen, kemudian kita telah membahas tentang pantun. Nah, pada kesempatan ini kita akan memasuki suatu materi baru, yang mana di sini materi ini merupakan materi ketiga pada pertemuan yang pertama. Baik, di sini bisa kita perhatikan pada slide, yaitu tentang cerita ulang. Kita akan membahas apa sih cerita ulang ini. Baik, bisa kita perhatikan pada slide. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang cerita ulang, di sini kita perhatikan apa tujuan kita mempelajari cerita ulang ini. Baik, yang pertama, dengan membahas cerita ulang, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan memahami pengertian cerita ulang. Nah, inilah dia tujuan pembelajaran pertama kita. Setidaknya di sini peserta didik itu harus mampu memahami apa pengertian dari cerita ulang tersebut. Baik, yang kedua, di sini kita harapkan peserta didik mampu menganalisis struktur pada cerita ulang. Nah, tadi pada pengertian yang pertama itu kita harus tahu tentang pengertian. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita harus mampu menganalisis apa sih struktur dari cerita ulang itu. Atau misalkan nanti ada sebuah cerita ulang, maka kita analisis berdasarkan struktur yang ada. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami fungsi cerita ulang. Kemudian sehingga mampu menceritakan kembali cerita ulang yang telah dibacanya. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menguasai kaidah kebahasaan yang ada pada cerita ulang. Nah, 4 poin ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita tentang materi cerita ulang. Kemudian kita lanjutkan. Pengertian teks cerita ulang. Kita perhatikan di sini. Baik, secara umum, teks cerita ulang adalah suatu teks yang bercerita kepada pembaca tentang suatu cerita, aksi dan kegiatan yang lalu. Tujuan komunikatif teks cerita ulang adalah memberitahukan peristiwa, kejadian, atau aktivitas yang sudah terjadi di waktu lampau. Nah, cerita ulang ini biasanya kejadiannya pada masa lampau ya. Makanya seringkali nanti ini bercerita ataupun awal kalimatnya itu pada suatu hari, suatu ketika. Nah, itu dia. Nah, suatu urutan dengan kronologis untuk memberikan informasi atau memberikan hiburan kepada pembacanya. Kemudian yang kedua, nah, dalam pengertian lain ataupun arti yang lain, cerita ulang atau disebut dengan recount adalah teks cerita ulang atau recount, yaitu teks yang bercerita ulang pengalaman masa lalu
dengan kronologis dan bertujuan untuk menginformasikan atau menghibur pembaca dan dapat pula keduanya. Nah, di sini jelas salah satu tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca. Baik, ini dia pengertian teks cerita ulang secara umum ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Fungsi dan tujuan cerita ulang. Di sini kita perhatikan apa sih fungsi dari cerita ulang, apa sih juga tujuan dari cerita ulang tersebut. Yang pertama di sini ada fungsi. Nah, fungsi dari cerita ulang ialah menghidupkan dan memberikan gambaran tentang peristiwa di masa lampau sehingga pembaca dapat mengetahui dan mengambil manfaat dari cerita itu melalui teks berulang. Penulis berbagi pengalaman. Nah, ini dia fungsi dari cerita ulang. Jadi cerita ulang itu apabila telah diceritakan, otomatis di sini ada gambaran ataupun hal-hal baik, sisi baik yang ingin kita ambil dari situ. Nah, apa sih manfaat sisi baiknya? Nah, inilah yang pantas ataupun yang cocok untuk kita tiru. Ini dia fungsi dari cerita ulang. Sekedar mengambil gambaran yang baik pada cerita tersebut sehingga bermanfaat nantinya bagi para pembaca yang telah membaca cerita tersebut. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu memberitahukan peristiwa, kejadian, atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu dalam suatu urutan dengan kronologis buat memberi informasi atau menghibur pembaca. Nah, ini dia tujuan utamanya itu sebagai penghibur ataupun menghibur pembaca ya. Nah, itu tujuan dari cerita ulang tersebut. Nah, di sini jelas ada fungsi, ada tujuan tentang cerita ulang. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada ciri-ciri dari cerita ulang. Bagaimana ciri-ciri cerita ulang? Bisa kita perhatikan pada slide berikut. Pada poin yang pertama, ciri-ciri cerita ulang itu menceritakan seorang tokoh atau terfokus pada objek tertentu. Nah, inilah yang ciri-ciri cerita ulang. Biasanya itu bersifat atau menceritakan seorang tokoh atau berfokus pada suatu objek tertentu. Nah, kemudian kita perhatikan ciri-ciri cerita ulang yang kedua. Menceritakan kejadian-kejadian yang bisa kita amati. Nah, ini dia yang merupakan ciri-ciri kedua dari cerita ulang. Dia menceritakan kejadian-kejadian yang bisa kita amati. Ciri yang ketiga, menceritakan waktu dan tempat kejadian. Ya, jelas di sini. Cerita ulang itu jelas ada waktu dan tempat kejadiannya. Karena cerita itu yang namanya cerita ulang. Otomatis ada waktu dan ada kejadian pada cerita tersebut. Kemudian, bersifat faktual dan imajinatif. Ini dia. Biasanya cerita ulang itu, yang namanya cerita ulang berarti cerita yang diulang kembali ya. Jelas dia bersifat faktual ataupun nyata. Karena cerita itu ya jelas-jelas ada. Nah itu dia. Atau imajinatif. Ini bersifat imajinasi ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Disusun secara kronologi. Nah, di sini cerita ulang itu disusun secara kronologis berdasarkan tahapan-tahapan kejadian. Ini dia. Berikutnya, memaparkan kesan dan kesimpulan pada akhir paragraf. Nah, biasanya pada akhir paragraf ataupun akhir teks dari cerita ulang itu ada dibuat kesannya ataupun kesimpulan pada akhir paragraf tersebut. Di sanalah nanti kita temukan kesannya. Bagaimana kesan dari cerita ulang itu ataupun kesimpulan dari cerita ulang tersebut. Nah, ini dia yang namanya cerita ulang, jelas ciri-cirinya menceritakan peristiwa pada masa lampau ya. Oke, yang terakhir,
memakai banyak pilihan kata yang menunjukkan kronologi dari suatu kejadian. Oke, banyak pilihan kata. Mungkin di sini maksudnya bukan dengan kata-kata itu terus, banyak pilihan katanya. Nah, otomatis di sini harus banyak kita menguasai diksinya sehingga kita mudah untuk menulis. Misalkan kita nanti mau menulis suatu cerita ulang, otomatis kita harus menguasai banyak kata, pilihan kata. Itu istilah lainnya ialah diksi. Nah, di sini kita perhatikan jenis-jenis dari cerita ulang. Cerita ulang ini juga mempunyai jenis. Apa saja bisa kita perhatikan. Yang pertama di sini ada yang dinamakan cerita ulang personal. Nah, dari kata personal mungkin kita tahu apa maksudnya, yaitu diri sendiri ya, personal. Adalah cerita ulang yang melibatkan penulis atau pencerita secara personal di dalamnya. Nah, ini dia tadi, secara personal, secara perseorangan. Cerita ulang atau personal berfungsi untuk membangun keakraban antara penulis dan pembaca. Contoh teks cerita ulang personal adalah buku harian. Nah, cerita ulang personal itu mempunyai contoh. Misalkan di sini ada buku harian, kemudian surat pribadi, dan percakapan. Cerita ulang personal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, cerita ulang personal ini juga memiliki ciri-ciri. Di antara lain, mari kita perhatikan apa saja ciri-cirinya. Berupa pengalaman personal penulis. Nah, biasanya sih bersifat pengalaman sehingga ia menjadikan seseorang itu menulis sebuah cerita. Nah, itu dinamakan nanti cerita ulang. Kemudian, ciri yang kedua. Nah, cerita ulang personal cirinya itu yang kedua ditulis secara subjektif. Nah, ini dia, subjektif. Kemudian, menggunakan kata ganti orang pertama, aku dan kami. Ini dia yang dikatakan kata ganti orang pertama, yaitu aku dan kami. Aku di sini sebagai subjeknya ataupun orang pertama tunggal. Dan orang ketiga. Nah, orang ketiga tunggal yaitu dia. Kemudian kalau jamaknya ya mereka. Pada poin yang keempat kita perhatikan cerita ulang personal. Contohnya surat pribadi yang ditujukan seorang anak kepada ibunya. Dalam surat tersebut, sang anak mengatakan bahwa ia sangat merindukan ibunya. Ini juga tergolong cerita ulang personal, yaitu surat pribadi ya, yang ditujukan seorang anak kepada ibunya karena merasakan rindu. Nah, yang kedua, ada yang dinamakan cerita ulang fakta. Ini dia jenis yang kedua. Cerita ulang fakta adalah cerita yang merekam suatu peristiwa berdasarkan kenyataan. Contoh cerita ulang fakta adalah catatan sejarah. Nah, jelas ini merupakan cerita ulang fakta karena seperti kita ketahui sejarah itu merupakan kejadian pada masa lalu. Kemudian ada biografi, kemudian ada autobiografi, laporan penelitian ilmiah, dan berita dari media massa. Cerita ulang fakta memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Nah, sama seperti yang tadi, setiap cerita ulang itu ada contoh ataupun ciri-cirinya. Ya, kita perhatikan. Apa ciri pertama di sini? Penulisan waktu dilakukan secara detail untuk memudahkan pembaca memahami urutan suatu peristiwa. Ini dia. Cerita ulang fakta itu ciri-cirinya penulisan waktunya dilakukan secara detail sebagus mungkin sehingga pembaca mudah memahaminya bagaimana urutan-urutan dari kejadiannya. Nah, itu dia ciri yang pertama. Yang kedua, akhir cerita ulang dapat diketahui dari hasil aktivitas atau kejadian, misalnya pada aktivitas ilmiah. Nah, ini bersifat ilmiah ya, keilmuan. Kemudian, pendeskripsian fakta
dilakukan secara detail untuk menyediakan informasi semakin lengkap. Nah, ini dia. Sama seperti tadi, harus secara detail, baik itu urutan kejadian ataupun fakta-fakta yang ada. Ini dia jenis cerita ulang yang kedua, yaitu cerita ulang fakta. Yang ketiga ada cerita ulang imajinasi. Nah, kita perhatikan pengertiannya di sini adalah cerita ulang yang diciptakan berdasarkan pengalaman imajinasi. Contoh cerita ulang imajinasi adalah cerita pendek atau cerpen dan novel. Cerita ulang imajinasi memiliki ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama cerita ulang imajinasi itu ciri-cirinya berdasarkan pengalaman atau imajinasi penulis. Nah, kemudian menggunakan gaya bahasa tertentu. Misalkan mungkin ada gaya bahasa ataupun majas ya, majas-majas tertentu. Banyak di sini majas yang kita ketahui. Nah, inilah ciri-cirinya. Kemudian ada banyak jenis contoh teks cerita ulang. Di antaranya yaitu, nah, teks berita ini tergolong dari jenis apa ya, cerita ulang. Karena kita ketahui berita itu mungkin tidak asing lagi bagi kita. Sering kita menemukan teks berita baik di sosial media ataupun kita menonton dari televisi atau dari radio kita dengar. Nah, ini dia. Teks berita itu termasuk merupakan jenis contoh cerita ulang. Kemudian contoh yang kedua apa saja sih? Nah, cerita pengalaman. Ini juga mungkin seseorang sering menulis diari ya. Diarinya itu cerita tentang pengalaman. Nah, cerita itu juga termasuk bagian dari cerita ulang. Kemudian, apalagi contoh dari cerita ulang. Yang ketiga ada biografi. Nah, biografi di sini yaitu tentang pengalaman hidup seorang tokoh ya. Nah, kemudian ada autobiografi. Nah, autobiografi juga pengalaman hidup seseorang. Bedanya cuma tipis. Kalau dia biografi itu cerita pengalaman hidup seseorang, akan tetapi dituliskan oleh orang lain. Sementara autobiografi itu pengalaman hidup seseorang, nah, yang dituliskan oleh dirinya sendiri. Nah, yang keempat ini merupakan salah satu contoh teks cerita ulang. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjutkan. Iya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita sekilas tentang pengertian dari cerita ulang. Nah, bila ada yang kurang jelas, bisa tanyakan lewat kolom komentar di channel YouTube kita, OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan. Akan tetapi, saya harapkan dan saya himbau kepada kita agar selalu menggunakan bahasa yang sopan. Karena bagaimanapun, apa yang keluar dari mulut kita itu termasuk yang ciri dari hati kita. Nah, oleh karena itu biasakan berkomentar dengan komentar yang sopan. Nah, akhir kata, mari kita senantiasa berlomba-lomba dalam mencapai suatu hal ataupun suatu hal yang baik dan kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.